Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Bankom. Pada video ini, kita akan mempelajari cara mengisi data dan mengoperasikan aplikasi Bankom sebagai sarana pengembangan kompetensi aparat pengawasan intern, pemerintah atau APIP. Aplikasi ini dikembangkan untuk memfasilitasi APIP dalam memantau pengembangan kompetensi. Hal ini penting karena sesuai peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, APIP wajib mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi minimal 60 jam dalam 3 tahun atau 20 jam per tahun. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, sertifikat kompetensi auditor akan dinyatakan tidak berlaku. Yang perlu diperhatikan oleh APIP saat melakukan perubahan data adalah status verifikasi. Dalam aplikasi Bankom, terdapat 3 status, yaitu menunggu verifikasi, disetujui, dan ditolak. Setiap data yang dimasukkan akan melalui proses verifikasi oleh admin unit. Apabila data yang diajukan berstatus ditolak, maka pengguna harus melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai catatan verifikator. Sementara itu, apabila data sudah berstatus disetujui namun masih perlu diubah, maka pengguna wajib menghubungi admin unit untuk melakukan perubahan data. Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi Bankom adalah dengan mengakses website resminya melalui browser. Setelah halaman utama terbuka, klik tombol login untuk masuk ke aplikasi. Selanjutnya, masukkan username dan password yang telah didaftarkan. Jika data yang dimasukkan benar, sistem akan membawa Anda ke dashboard aplikasi Bankom. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke dashboard aplikasi Bankom. Pada tampilan awal, tersedia menu profil saya yang terdiri dari beberapa submenu, yaitu Overview, Pendidikan, Pangkat, Jabatan, Unit Kerja, Diklat, Penugasan, dan Pengembangan Kompetensi. Dashboard juga menampilkan informasi ringkas mengenai persentase capaian kompetensi teknis per jenis kompetensi, kewajiban pemenuhan JP, serta persentase keseluruhan kompetensi. Pada bagian atas profil pegawai, ditampilkan data pribadi seperti foto, nama, NIP, jenjang jabatan terakhir, pangkat golongan terakhir, unit kerja, dan alamat email. Pegawai dapat melakukan perubahan data. Caranya, klik tombol ubah data, lakukan penyesuaian informasi yang diperlukan, kemudian klik simpan perubahan agar data baru tersimpan di sistem. Setelah kita melihat tampilan awal di dashboard, sekarang mari kita bahas menu-menu utama yang ada di aplikasi Bankom. Menu pendidikan digunakan untuk mencatat riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah pendidikan. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi, klik tombol tambahkan. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan data berstatus menunggu verifikasi. Data tersebut akan diverifikasi oleh admin unit kerja untuk memastikan kesesuaian data. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan.
Menu pangkat berfungsi untuk mencatat informasi terkait pangkat atau golongan APIP. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah pangkat. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi, klik tombol tambahkan. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan data berstatus menunggu verifikasi. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan. Menu jabatan digunakan untuk mendata posisi atau jabatan yang pernah maupun sedang diemban, sesuai perkembangan kariernya. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah jabatan. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi, klik tombol tambahkan. Maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan data berstatus menunggu verifikasi. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan. Menu unit kerja mencatat instansi atau bagian tempat APIP pernah atau sedang bekerja. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah unit kerja. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi, klik tombol tambahkan. Maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan data berstatus menunggu verifikasi. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan. Menu diklat digunakan untuk mencatat pelatihan diklat yang pernah diikuti oleh APIP. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah diklat. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi, klik tombol tambahkan. Maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan data berstatus menunggu verifikasi. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan. Menu penugasan mencatat berbagai penugasan yang pernah dijalankan oleh APIP. Untuk menambahkan data baru, klik tombol tambah penugasan. Kemudian akan tampil form untuk menambahkan data baru. Isi seluruh kolom isian dengan memperhatikan ketentuan yang diminta dan unggah dokumen pendukungnya. Setelah seluruh kolom terisi,
klik tombol tambahkan. Jika ingin melakukan pengubahan data, klik ikon pensil. Setelah itu, akan tampil form untuk melakukan perubahan data. Ganti data yang ingin diperbaiki, kemudian klik simpan. Untuk menghapus data, klik ikon silang. Setelah itu, akan muncul pesan konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol batal untuk membatalkan tindakan penghapusan, atau klik tombol setuju untuk melanjutkan. Menu pengembangan kompetensi merupakan bagian inti dari aplikasi Bangkom. Di sini, Apip dapat menambahkan rencana pengembangan kompetensi, baik melalui program Pusdiklatwas maupun secara mandiri. Pada menu ini, ditampilkan spider chart atau diagram yang menggambarkan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial sosial kultural yang harus dipenuhi oleh Apip. Spider chart ini menunjukkan sejauh mana Apip telah mengembangkan kompetensinya. Grafik akan otomatis berubah sesuai dengan capaian yang sudah diinput ke aplikasi. Jika grafik masih berwarna merah, artinya kompetensi yang dimiliki belum mencukupi. Apip perlu menambah atau mengikuti pelatihan agar kompetensinya sesuai dengan standar. Bagaimana caranya? Pada menu ini, terdapat saran atau rekomendasi bagi Apip mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan. Rekomendasi tersebut menampilkan kompetensi apa saja yang masih perlu ditambahkan, sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Untuk mengajukan pengembangan kompetensi, Apip dapat mengklik tanda panah di sebelah kanan. Selanjutnya akan muncul pilihan, apakah ingin mengikuti pengembangan kompetensi teknis melalui Pusdiklatwas BPKP atau secara mandiri. Setelah memilih, klik pilih pelatihan, kemudian akan tampil daftar pelatihan atau diklat yang tersedia. Pilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, lalu klik usulkan dan lanjutkan dengan konfirmasi. Apabila tidak ada pelatihan yang sesuai, namun Apip sudah mengikuti kegiatan seminar, workshop, atau diklat mandiri di luar sistem ini, maka dapat memilih menu input pelatihan. Pada menu tersebut, Apip dapat mengisi informasi terkait pelatihan mandiri, seperti jenis diklat, nama diklat, lembaga penyelenggara, tanggal mulai dan selesai. Jika seluruh data sudah lengkap, klik simpan. Usulan pengembangan kompetensi tersebut akan diteruskan ke admin unit untuk diverifikasi. Hasil verifikasi bisa berupa disetujui atau ditolak. Jika usulan rencana pengembangan kompetensi disetujui admin unit kerja, status berubah menjadi usulan rencana disetujui dan pegawai bisa ajukan realisasi. Jika ditolak, status menjadi ditolak dan proses tidak bisa dilanjutkan. Pegawai dapat mengajukan realisasi setelah kegiatan pengembangan kompetensi telah selesai dengan klik Ajukan Realisasi. Isi seluruh kolom pada form realisasi lalu klik Simpan. Status berubah menjadi realisasi dalam persetujuan. Admin unit kerja kemudian memverifikasi. Jika disetujui, status akhir menjadi realisasi disetujui. Setiap kompetensi atau pelatihan yang berhasil diinput dan diverifikasi akan secara otomatis memperbarui spider chart, baik untuk kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial sosial kultural, sesuai dengan kategorinya. Demikian panduan aplikasi Bangkom. Semoga mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa.